Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur waddin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri walul udata min lisani yafqahu qawli. Para kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat iman sehingga kita dapat bertemu kembali di bulan suci Ramadan. Tak terasa kita sudah memasuki hari ke-8 di bulan suci Ramadan. Semoga ibadah puasa yang kita jalani selama 8 hari ini tidak sia-sia. Semoga ibadah puasa yang kita jalankan ini kita mendapatkan syafaat, rahmat, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga kita hanturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita syafaat, yang telah membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang. Alhamdulillah, pada hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan kultum singkat Ramadan yang berjudul Jangan Sia-siakan Puasamu. Dalam hadis riwayat At-Tabrani, banyak sebagian muslim yang menjalankan ibadah puasa dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari, tapi bernilai sia-sia, hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Siapa sajakah orang-orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan manfaat puasa, tidak mendapatkan syafaat dari puasa, tidak mendapatkan pahala puasa, tetapi hanya mendapatkan lapar dan haus. Orang-orang ini adalah orang-orang yang berpuasa tetapi tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang seharusnya ditinggalkan. Perbuatan-perbuatan yang seharusnya ditinggalkan antara lain berdusta, ghibah, melakukan kemaksiatan, membicarakan kata-kata kotor, kata-kata yang tidak bermanfaat, dan juga menggoda orang yang berpuasa. Berdusta. Sebagian kaum muslimin tidak dapat meninggalkan perbuatan dusta karena lisan yang kita miliki, lisan yang kita seharusnya kita jaga, malah kita gunakan untuk berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita gunakan untuk melakukan kebohongan kepada sesama muslim. Barang siapa yang melakukan dusta di bulan Ramadan, sesungguhnya puasa Ramadan yang mereka kerjakan tidak bernilai apa-apa, melainkan mereka hanya menahan lapar dan dahaga, dan lapar dan dahaga tersebut tidak bernilai apa-apa di mata Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kita tidak mau menjadi kaum muslimin dan muslimah yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Tentu saja kita menginginkan puasa kita mendapatkan syafaat, mendapatkan berkah, mendapatkan ridho, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagian kaum muslimin dan muslimah yang berdusta di bulan puasa Ramadan, sesungguhnya mereka itu tidak mendapatkan apa-apa dan puasa mereka sia-sia. Para kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, marilah kita berusaha untuk meninggalkan perbuatan dusta di dalam diri kita. Marilah kita jaga lisan kita untuk berbuat jujur, untuk berkata kebenaran. Jangan pernah kita menggunakan lisan kita untuk berkata kebohongan.
Marilah kita gunakan lisan kita untuk melakukan kejujuran kepada sesama muslim, kepada orang tua, kepada teman, kepada tetangga, atau kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang melakukan perbuatan dusta di bulan Ramadan. Semoga kita dapat menghindari perbuatan dosa dan perbuatan dusta di bulan Ramadan. Yang kedua, ghibah, menggunjing, membicarakan keburukan orang lain. Ketiga perbuatan ini termasuk perbuatan yang sangat tercelah dan sangat tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perumpamaan orang yang melakukan membicarakan keburukan orang lain seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Kita di semasa hidup kita tentu saja kita tidak mau menyakiti saudara kita. Tentu saja kita tidak mau bermusuhan dengan saudara kita, apalagi kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Hanya karena kita membicarakan keburukan orang lain, maka kita diumpamakan seperti memakan bangkai saudara kita sendiri. Maka dari itu, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, tinggalkanlah kebiasaan-kebiasaan yang dapat menggugurkan pahala puasa kita, yang dapat menjadikan puasa kita sia-sia. Salah satunya adalah ghibah. Yang pertama adalah dusta, yang kedua adalah ghibah. Terutama para kaum wanita yang pada umumnya suka bergosip ria. Tetapi di bulan suci Ramadan atau ketika Ramadan meninggalkan kita, marilah usahakan kita jangan bergosip, usahakan kita jangan membicarakan keburukan orang lain. Meskipun kita tahu aib keburukan mereka, tetapi jangan pernah kita ceritakan kepada orang lain. Karena Allah saja sudah menutupi keburukannya, masa kita hanya segelintir manusia kita membuka aibnya. Sungguh sangat tercela sekali apabila kita melakukan ghibah di dalam semasa hidup kita. Apalagi sekarang kita sedang memasuki bulan Ramadan yang seharusnya kita isi bulan Ramadan dengan kebajikan, bukan dengan hal keburukan. Agar puasa kita bisa diterima oleh Allah, agar puasa kita dapat dirahmati oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, berkata kotor atau berkata keburukan atau mencela orang lain. Kita dilarang untuk berkata kotor, baik sengaja maupun tidak sengaja. Karena lisan ini digunakan hanya untuk berkata yang baik-baik. Lisan ini diciptakan oleh Allah untuk berkata yang baik-baik. Gunakanlah lisanmu hanya untuk menyampaikan suatu kalimat yang bermanfaat untuk yang lain. Jangan gunakan lisanmu untuk berbuat keburukan dan mengatakan hal-hal yang buruk terhadap orang lain atau mencela orang lain. Karena untuk apa kita mencela orang lain sedangkan diri kita pun belum sempurna? Maka dari itu, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, di bulan Ramadan ini marilah kita sama-sama menjaga diri kita dari sifat-sifat buruk, sifat-sifat yang dapat menggugurkan pahala, sifat-sifat yang dapat menyia-nyiakan puasa kita. Marilah kita tanam pahala dengan berbuat kebaikan, berbuat kebajikan yang dapat memperbanyak pahala kita di semasa hidup kita. Yang keempat, berbuat kemaksiatan. Kemaksiatan adalah suatu perbuatan keburukan yang sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kemaksiatan seperti apa? Minuman beralkohol, berjudi, berzina, itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.
baik disengaja maupun tidak sengaja. Tidak sepantasnya kita melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan ini adalah bulan suci, bulan yang tidak perlu dikotori dengan hal-hal yang buruk. Jangan jadikan puasa kalian itu atau puasa kita menjadi puasa yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Jadikanlah puasa kita adalah puasa yang bermanfaat, puasa yang dapat berfaedah, puasa yang dapat puasa yang dapat mencegah kita dari perbuatan keburukan. Dan semoga puasa yang kita lakukan ini dapat mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita tetap beristiqomah untuk meninggalkan keburukan-keburukan. Dan kita harus bersyukur kita bertemu di bulan Ramadan di tahun 1443 Hijriah. Barangkali ketika Ramadan sudah selesai, kemudian kita tidak bisa bertemu Idul Fitri, atau kita tidak bisa bertemu Idul Fitri tahun depan atau Ramadan tahun depan, maka dari itu para kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, di bulan Ramadan ini marilah kita berlomba-lomba untuk berbuat kebajikan. Marilah kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Tinggalkanlah kemaksiatan, tinggalkanlah keburukan. Dari kultum yang saya sampaikan hari ini dapat ditarik kesimpulan bahwa puasa itu bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi puasa itu adalah menahan diri kita dari perbuatan-perbuatan buruk yang dapat menyia-nyiakan puasa kita. Semoga puasa kita di tahun ini dapat menjadi puasa yang dirahmati oleh Allah dan diridai oleh Allah. Demikianlah kultum yang saya sampaikan untuk hari ini. Semoga kultum yang saya sampaikan untuk hari ini dapat bermanfaat untuk para pendengar, dan mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam berkata-kata, ada kesalahan di dalam kalimat, karena kekurangan milik saya, kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.